Teman-teman semua dimanapun berada, seperti biasa kita ketemu lagi di channel saya yaitu Empu Glol. Pada malam ini saya akan menyampaikan sesuatu hal atau menanggapi dari request teman-teman, dan di antara request tersebut begitu banyak, dan akan saya pilih serta saya bercerita. Semoga saja cerita ini menjadi jawaban dari beberapa request teman-teman atau saudaraku yang ada di sini. Seperti itu. Jadi ada beberapa request yang dipastikan nggak bisa empu jawab, nggak bisa empu jelaskan, apalagi sudah berkaitan, mohon maaf sekali, yang berkaitan dengan nama ukiran, tujuan dari ukiran apa. Jadi ini ukirannya harus di mana, itu empu nggak bisa menceritakannya karena ini sudah bersangkutan kepada sesuatu hal yang dikaitkan dengan namanya tutus pengukir, tutus penengkapa, harus ada pengengkit. Jadi terkecuali seumpamanya teman-teman atau saudara mau belajar ngukir dengan saya, berguru umpamanya, atau bukan dengan empu, berguru dengan orang benua yang lainnya, pengukir juga, maka hal ini akan disampaikan dan diceritakan serta nama-nama ukiran yang ada, seperti itu. Jadi di dalam budaya kita orang benua, kita nggak boleh bercerita ukiran, nama ukiran kepada orang yang nggak tutus ukiran, nggak penengkapa, nggak boleh seperti itu. Jadi saya mohon maaf sekali untuk hal ini. Bukan saya nggak mau, saya kepingin, tapi menyangkut tradisi adat dan budaya, terpaksa ini nggak bisa saya sampaikan, seperti itu. Jadi untuk request yang berikut, yaitu yang menanyakan, empu, katanya kalau mandau pusaka ini, kita untuk memiliki benda tersebut itu adalah cocok-cocokan. Kadang benda pusaka ini tidak cocok kepada kita, maka akan mendatangkan masalah, maka akan mendatangkan sesuatu hal yang tidak diinginkan. Apakah benar seperti itu? Kurang lebih seperti itu kira-kira pertanyaannya. Jadi apabila menyangkut pusaka tempilan, yang namanya mendau tempilan itu kan mendau baru. Tapi meski itu mendau baru, dia termasuk mendau pusaka karena mendau ini dibuat seperti aslinya, seperti zaman dulunya, nggak ada mengalami perubahan. Maka ini dianggap salah satu benda yang dianggap pusaka juga ketika kita memilikinya. Dan dianjurkan untuk mendau tempilan itu biasanya di tradisi orang Dayak benua, orang benua itu mesti ada nama, seperti itu. Jadi untuk menerima benda pusaka ini, seumpamanya orang benua ini membuat mandau, sesuai pesanan dari seumpamanya saudaraku yang berada di Jakarta, Sani Surabaya, atau Jogja, atau Malaysia dan negeri lainnya, seperti itu. Maka apakah ini bisa berbahaya, bisa cocok-cocokan juga, seperti itu. Jadi untuk hal yang semacam ini sebenarnya, makanya itu ketika kita membuat mandau seperti saya seumpamanya, mohon maaf bukan hanya saya pembuat mandau, banyak yang lainnya, tapi saya memberikan contoh seumpama. Dan membuat mandau itu nggak mesti harus empu, banyak saudara lain juga pembuat mandau, tapi saya memberikan contoh saja. Seumpamanya saya membuat mandau, pesanan dari si B seumpamanya meminta Empu Glol membuat mendau tempilan. Itu karena mendau tempilan ini ketika selesai adalah dianggap barang pusaka.
seperti itu. Nah, jadi bagaimanakah sekiranya mandau tempilan ini agar menjadi cocok kepada si empunya, si pemilik barunya nanti ketika selesai. Nah, karena kan mereka tidak mungkin datang ke tempat saya. Pasti kita sistem kirim seperti biasa, kawan-kawan lain akan mengirim mandau ini ke si yang memaharkan tadi. Seperti apa? Maka pertama kita tanya kepada si pemesan ukuran yang dia inginkan sepanjang berapa, 40 kah, 50 kah, 60. Nah, itu untuk ukuran badan, pola pemakaian dia atau kesukaannya dia, atau yang menurut dia itu yang layak panjangnya bilahnya mandau tersebut. Maka ketika kita sudah membuat sarungnya, membuat gagangnya, nah itu, dan selesai, maka mandau itu istilah kasarnya kita akan melakukan ritual. Ritual dalam arti itu kita melakukan penyerahan mandau ini kepada si pemilik baru. Dan mandau ini akan kita beritahukan bahwa ini contoh. Kalau saya pakai bahasa Dayak kan mungkin saudara-saudaraku di sini kan banyak yang ngerti. Pakai bahasa mantra kan banyak yang ngerti. Jadi bahasa Indonesia aja lah sebagai gambaran. Nah, contohnya seperti ini, supamanya saya ngomong dengan mandau. Wahai engkau mandau tempilan ini, engkau sekarang sudah selesai dan sempurna. Engkau kupercayakan untuk tinggal dengan si B. Dan dengan harapan ketika kau tinggal dengan si B atau tinggal dengan si A, lindungilah, rawatlah, bantulah tuanmu yang baru. Seperti itu gambarannya kira-kira. Maka ketika kita kirim kepada si pemesan tadi, mandau ini terserah dia yang memesan, memberlakukan mandau tadi. Seumpamanya dia merasa sesuatu hal agar mandau tempilan ini menjadi sesuatu yang ada roh yang lebih kuat lagi, seumpamanya dia kasih darah ayam seminggu sekali atau sebulan sekali atau setahun sekali, atau kasih ada nasi ketan macam-macam, itu terserah. Dan itu nanti akan dia lakukan terus menurut keyakinan, kepercayaan yang dia miliki. Nah, seperti itu. Sumpamanya, empu saya nggak ada yang seperti itu, memperlakukan kayak gitu. Saya kepinginnya taunya apabila saya pesan mandau tempilan sampai kepada saya nggak mau repot, ya sudah. Nah, itu seperti itu, nggak ada masalah juga. Nah, itu pernahkah ada orang memiliki mandau tempilan yang baru jadi itu tiba-tiba langsung sakit, tiba-tiba langsung demam, sumpamanya? Itu bisa juga iya, bisa juga enggak. Nah, itu tergantung. Itu makanya itu mandau tempilan ketika pesan kita rawat dia dengan baik. Pertama, gambarannya itu sumpamanya kita nggak ada persyaratan lain karena kita tidak punya pengetahuan apapun, hanya kepingin memiliki benda yang dianggap pusaka mandau tempilan Dayak sumpamanya. Ya paling enggak bilahnya itu 1 minggu sekali kita cabut, kita bersihin pakai minyak. Nah, sumpamanya minyak, pokoknya minyak lah yang supaya tidak berkarat. Itu mau itu minyak kelapa, minyak bimoli, mau itu minyak selinger mesin, apa aja kita bersihin. Itu. Nah, cara membersihkan benda semacam itu kan empu tidak perlu mengajarkan. Saya rasa semua teman saudaraku pasti tahu. Itu macam ada yang bakar prapen, ada yang bakar dupa, ada yang bebacaan, ada yang berniat segala macam membersihkan, ada yang ngelap itu pakai kain bersih, macam-macam. Nah, seperti itu. Kemudian dimasukkan lagi. Nah, itu. Nah, jadi ketika kita mencabut tempilan, mandau tempilan itu sebelum kita melakukan pembersihan, di dalam video saya terdahulu pernah saya sampaikan dan saya
ajarkan kepada teman-teman pemula yang baru memiliki mendau. Wajib mendau itu apabila kita cabut dari sarung, kita harus betabe dulu seperti ini. Baru kita bersihkan, sudah bersihkan kita memasukkan ke sarung, betabe lagi. Gini. Itu cara menghormati dan menghargai mendau tempilan tadi, seperti itu. Nah, bagaimana ketika seumpamanya yang mendau ini mendau tua, seumpamanya mendau lama, mendau pusaka, keturunan, dan seandainya teman-teman dari luar memaharkan mendau pusaka ini dari keturunan ini, nah, seumpamanya bagaimana itu Empu? Nah, sebenarnya untuk hal yang semacam masalah benda pusaka, barang tua, barang leluhur, itu sebenarnya nggak cocok kalau ditanyakan kepada Empu. Tanyakanlah kepada dari siapa, seandainya saudaraku atau teman-teman atau adik-adik pemula yang di sini mengambilnya atau memaharkannya. Seumpamanya saudaraku memaharkan dari si B mendau tua ini, tanyakan dengan dia seperti apa. Kalau saya Empu harus menjelaskan itu kan nggak mungkin, karena itu bukan milik daripada Empu. Bukan milik Empu Glol. Jadi sangat berbeda sekali. Nah, jikalau seandainya ada teman-teman di sini ada semacam alamat mimpi buruk, kurang bagus, sering diganggu lah segala macam, dengan adanya mendau tua tadi bukannya mendatangkan keselamatan, bukannya mendatangkan kebaikan seumpamanya, maka teman-teman atau saudaraku yang ada di sini yang menonton channel YouTube Empu ini, Empu sangat berharap hubungilah orang yang pemilik asal dari mandau tersebut. Pasti ada solusinya di sana. Seperti itu. Semoga saja bisa dipahami. Ya. Dan satu lagi ada pertanyaan juga dari saudaraku. Bertanya, Empu, kenapa mandau itu harus diikat merah di gagangnya? Tolong sebentar. Tolong Nes ambilkan satu mandau yang ada sarungnya. Semarang mandau yang sana, ya. Jadi mandau tempilan biasanya kan kadang ada ikatan merah di sini. Terus ikatan merah itu ditarik, dililitkan ke sini. Kenapa demikian? Apa tujuannya? Salah satu tujuannya itu dia sebagai penguat antara bilah dan sarung mandau. Kalau sarung mandaunya longgar supaya dia tidak keluar jatuh, itu salah satunya. Nah, tapi yang benar bukan itu. Gitu. Kalau hanya sebagai penahan supaya bilah tidak jatuh, nggak perlu pakai ikat merah. Ikat karet seperti ini juga nggak masalah nih, seperti ini. Taruh begini sudah cukup, ya kan? Nggak perlu ikat merah, nggak perlu ikat kuning, ikat hitam, ikat putih segala macam, nggak perlu. Nah itu. Jadi ikat merah yang ada di sini untuk pengikat ini, itu sebenarnya kalau untuk mendau tempilan sebagai pengulang PD kami. Apa itu? Artinya ketika dia memegang mandau ini, saya kasih contoh untuk kesekian kali. Jadi ada ikatan di sini tadi kan, ikat merah. Oh iya, ini aja. Wah. Sebentar teman-teman ya. Tolong ya Gus. Jadi ini harus diluruskan, harus diperjelas supaya teman-temanku, saudaraku, adik-adik yang pemula mengerti, dan tetap Empu menceritakan ini semua di dalam konten Empu, bukan mengajari, bukan seolah-olah menggurui kawan-kawan yang sudah tahu, enggak. Saya tetap, Empu Glol tetap kepada yang pemula. Itu kalau mereka yang sudah tahu nggak perlu ya. Itu. Nah seperti ini ikat merah. Nah ini ikat merah.
Ini kan kebetulan gagang tanduk nih. Ini tujuannya kalau zaman bahari, ini sebagai pengikat di sini. Nah. Nah. Supaya nggak lepas. Karena tanduk kan licin, meskipun bukan tanduk, kayu juga harus seperti ini. Nah, jadi orang zaman bahari dulu memegang mandau itu harus diikat kalau itu mandau tempilan. Tapi kalau mandau kerja enggak. Itu. Kenapa demikian? Tentu nanti kan ada pertanyaan lagi, kenapa demikian tuh, kok mandau tempilan aja harus diikat seperti itu? Nah, karena ini zaman dulu, zaman baharinya, bukan sekarang, Bu, cerita zaman baharinya. Ketika dia berhadapan dengan musuh, melakukan pertempuran, supaya mandaunya ini tidak terlepas dari tangan, tetap lengket di tangan, nggak lepas gitu. Meski dia dalam keadaan seperti apapun, jika seandainya di dalam pertempuran itu dia gugur atau tewas, maka mandaunya tetap lengket di tangan, tidak terlepas. Itu tujuannya. Ya. Jadi itu untuk request yang masalah ikat merah. Lalu apakah mandau benua ini, ada saudaraku bertanya, apakah mandau benua empu itu sarungnya beikat merah semua, empu? Nah, itu tolong mandau tadi jelas lagi. Apa diikat merah semua? Semuanya sini sudah merah. Apa di sini kasih merah, dikasih merah, dikasih merah, kalau enggak dililit merah semua? Apa seperti itu, empu? Kalau daya lain empu nggak tahu, karena kita kan beda budaya, beda di dalam tradisi. Meski kita sesama Dayak, kita nggak mau dibanding-bandingkan. Nah, kalau untuk kita benua, kita hanya di sini saja yang ikat merah ke sini. Kalau di sarung ini tidak disarankan. Itu nggak ada pengaturan khusus sarung mandau harus diikat merah. Makanya itu hampir rata-rata sarung mandau benua tidak ada yang berikat merah. Meski kalau ada, paling satu sumpamanya di sini, atau satu aja di sini sumpamanya. Kemungkinan ada syarat-syarat tertentu yang ada di dalamnya, cuman itu, tapi tidak banyak. Itu pun jarang sekali. Biasanya pasti di sini dan mengikat ke sini. Sarungnya tetap seperti biasa, nggak ada kesan merah atau di sini diikat merah sampai penuh, ukiran ini nggak kelihatan. Nah, kita nggak ada. Seandainya teman-teman atau saudaraku di sini bilang, oh ada empu, saya lihat di sana si Anu, kan mohon maaf, empu tidak bercerita masalah budaya tradisi suku lain. Empu kan hanya kepada kami orang benua saja. Kalau yang lain kan sah-sah saja. Apa itu salah? Oh jangan, itu pun tidak salah. Itu benar menurut mereka. Saya hanya menjawab sesuai request yang ditanyakan kepada empu. Tentunya empu menjawab di dalam tata cara tradisi kami orang benua saja, seperti itu ya. Dan saya tetap seperti biasa selalu menghargai, menghormati kawan-kawan budaya seni yang lain. Saya tidak pernah membedakan, sama saja. Dan empu tidak pernah menganggap mandau benua mandau paling bagus, paling baik. Enggak, semua mandau itu bagus, semua mandau itu baik, semua mandau itu indah. Tergantung selera teman-teman semua, sukanya mandau dari suku apa aja sama aja itu. Terserah teman-teman itu memilih. Jadi hanya seperti itu. Nah, jadi jangan sampai ada salah pemahaman bahwa sumpamanya empu gelol wah seperti ini. Enggak, saya mohon maaf, saya nggak ada pernah bermaksud apapun ya. Saya tetap hanya bercerita masalah tentang budaya, suku, adat, tradisi kami benua, agar teman-teman sekiranya saudaraku lebih mengetahui banyak tentang budaya kami dalam sisi yang positif
terutama yang menyangkut mandau serta lain-lainnya. Cuman seperti itu saja, nggak ada tujuan lain. Mohon maaf, kayak mau batuk. Jadi itu. Terus ada teman-teman menanyakan masalah tempusar. Ada berapa macam tempusar mandau? Banyak macam tempusar mandau. Itu. Dan masalah tempusar mandau ini sudah Empu ulas di video Empu yang lalu dulu. Nah, karena tempusar pada mandau orang benua ini hanya dua. Maksudnya itu dua tingkatan. Pertama, tempusar 1 atau tempusar 3. Atau dia tidak pakai tempusar sama sekali. Di sini nggak ada tempusar sama sekali. Dia hanya bermasuk di sini saja. Bermasuk. Itu. Jadi kalau dia pakai tempusar antara 1 dan 3. Ini tempusar 3. 1, 2, 3. Nah, yang tempusar 1. Ini sarung mendau tempusar era ini. Itu 3 masih. Alah mendawa apa ya? Nah, jadi untuk yang tempusar 1 seperti ini tempusar 1. Ada yang lain nggak ada tempusar. Nah, polos kan? Nggak ada, dia hanya bermasuk saja. Nah, itu tempusar 1. Nah, ini. Jadi hanya itu saja di dalam tradisi adat budaya kami orang benua. Nah, seumpamanya ada teman-teman saya pernah lihat Empu orang benua tempusarnya 5. Ada saya pernah lihat Empu tempusarnya 7. Saya rasa biar kasih tempusar 8, 9 juga nggak ada masalah, nggak ada yang ngelarang. Ya, nggak ada masalah itu. Tapi di dalam tradisi sesungguhnya budaya orang benua itu tempusar itu hanya 1 dan 3. Gitu. Bukan berarti tidak boleh memberi tempusar lebih. Boleh, nggak ada yang melarang, nggak ada kita didenda segala macam, nggak ada. Gitu. Karena itu kembali kepada kemauan kita secara pribadi. Namun berangkat dari sisi tradisi adat budaya yang asli hanya 1 dan 3. Kalau mandau itu agak panjang, seumpamanya dia boleh sampai 3. Jadi kalau untuk yang sampai 5, kami benua, saya berapa kampung saya sampai se-Kabupaten Kutai Barat, untuk kami benua memang belum ada. Itu. Artinya kalaupun ada hanya 1, tidak bisa mewakili yang lain. Dia itu harus kebanyakan kita lihat. Itu karena kebanyakan kita lihat hanya 1 dan 3. Itu. Jadi kalau yang jarang sekali digunakan itu nggak bisa diambil patokan. Nah, kalau kita ngambil patokan itu saya rasa kurang tepat. Itu. Jadi tetap kembali tidak dilarang, boleh-boleh. Itu suka-suka teman-teman semua, nggak ada masalah, karena tetap saja di dalam menjelaskan masalah tradisi seni budaya adat ini, saya Empu Glol menjelaskan yang aslinya seperti itu. Bukan melarang ketika teman-teman kepingin membuat sesuatu hal yang baru, enggak. Nah, itu ke hak pribadi masing-masing. Sumpamanya ada teman-teman kepingin mandau, saya kepingin mandau si buatan si Anu sarungnya diukir tembus-tembus, sumpamanya bilahnya kelihatan, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Itu hak masing-masing. Ya. Nah, itu. Tapi kalau seumpamanya itu ditanyakan kepada Empu Glol, di dalam tradisi benua ada nggak Empu seperti itu? Ya, pasti saya akan menjawab jujur, dalam tradisi kami benua nggak ada seperti itu. Itu kita membuat ukiran sarung ya, mungkin teman-teman bisa lihat sarung-sarung mandau Empu berapa kali Empu buat, kurang lebih itu semua. Nah, kalau seumpamanya dari Empu ini belum mendapat jawaban hal yang tepat, boleh lihat mandau-mandau orang benua yang lain seperti apa, kurang lebih dengan apa yang Empu buat. Hampir-hampir nggak ada bedanya. Tuh.
seperti itu. Jadi saya rasa ke semua request teman-teman tentang masalah itu kayaknya sudah terjawab semua. Satu lagi mungkin yang menanyakan masalah nama-nama tebusar, Empu juga tidak bisa menjawabnya, tidak bisa mengatakannya. Mungkin saudara lain bisa mengatakannya nama-nama tebusar. Empu hanya menjelaskan secara garis besarnya kalau untuk di situ. Ada satu lagi pertanyaan, yaitu gimana Empu cara membuat sarung. Saya membuat sarung, Empu, saya membuat rapat agar tidak jatuh seperti Empu lakukan, malah kerapatan nggak bisa dicabut. Terus saya membuat agak longgar, malah kelonggaran Empu mudah tercabut. Seperti apa Empu? Nah, jadi kita membuat sarung sebenarnya ala ko mendau ya iro. Ya males naruk nih. Jadi kita membuat sarung seperti ini bilah mandau. Kita ikutin ininya. Di dalam lakukan ininya pas. Ininya kita ikutin. Karena di sininya kecil, ini kan kalau ditarik kan besar. Jadi dari besar ini kita tarik tetap sama besarnya. Paskan matanya. Gitu. Jadi kita rapatkan kedua sarung tadi seperti ini. Apabila itu sudah rapat, nanti kita ikat ujung-ujungnya dulu sementara, kita rasa cabut. Apabila cabutnya itu keras sekali, kita cabut sekitar 4-5 kali turun naik gini, baru kita buka lagi sarungnya, kita lihat yang mana ada bekas-bekasnya tadi, bekas mata mandau tadi, di situ kita raut sedikit seperti itu. Kira-kira kita temukan lagi sarung. Apabila sudah merasa pas rapat, kita tarik tidak terlalu sesak, bisa ditarik, sudah bisa dilakukan seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kukatakan, apa yang kusampaikan ini sudah bisa terjawab semuanya. Teman-teman sudah bisa mengerti apa yang menjadi pertanyaan. Kira-kira seperti itu. Kayaknya nggak ada lagi nih requestnya, habis. Jadi kembali ke cerita awal yang masalah mandau pusaka tadi. Ketika teman-teman bermimpi buruk, ketika teman-teman mendapat sesuatu yang kurang bagus, rumah tangga kurang baik, segala macam gangguan mistis dari mandau tersebut, bukan harus Empu yang menteralisir itu, bukan harus Empu Gelol yang harus seperti ini. Itu tetap teman-teman atau saudaraku semua harus kontak kepada si pemilik sebelumnya, dari mana teman-teman atau saudaraku mengambil mandau tadi. Nah, dari situ nanti akan mereka atau si pemilik asal itu mengarahkannya seperti apa. Hanya itu solusinya. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali kalau ada kata yang salah. Empu Gelol juga manusia biasa, menyadari, tak luput dari salah. Maksud mengatakan, menyampaikan ini benar. Kadang-kadang di dalam mengeluarkannya itu diterima oleh saudaraku, teman-teman semua belum tentu benar. Jadi saya mohon maaf sekali atas kehilapan yang ada. Jikalau penyampaian ini ada melukai perasaan teman-teman, saya mohon maaf. Dan saya Empu Gelol nggak ada niat sama sekali. Tujuan saya hanya mengedukasi tentang tradisi budaya orang benua yang menyangkut mandau serta lain-lain, yang nggak ada maksud apa-apa itu. Dan tak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada request yang ada. Semoga saja ini menjadi jawaban dari semua request yang telah ditanyakan. Semoga juga jawabannya
memuaskan seperti itu. Kalau tidak memuaskan saya mohon maaf sekali ya. Dan terakhir saya ucapkan seperti biasa, salam budaya dan tabe untuk semua dimanapun berada. Amin.